Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama ada nutrisi, di mana nutrisi ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, kebutuhan energi dan jenis-jenis nutrisi. Kemudian struktur dan fungsi organ pencernaan itu sendiri, di mana kita akan membahas organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan yang bekerja membantu sistem organ pencernaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah gangguan apa saja sih yang menyerang sistem pencernaan dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Seharusnya sebagai manusia kita banyak-banyak bersyukur karena sampai saat ini diberikan kesehatan, bisa makan dengan baik dengan bantuan organ-organ pencernaan yang lengkap tanpa harus kita perintah. Nah, untuk itu kita juga patut merawat apa-apa yang sudah Allah berikan dan kemudian belajar bagaimana sih fungsi dari organ-organ pencernaan itu sendiri dan prosesnya seperti apa agar kita mungkin bisa lebih bersyukur untuk itu. Oke, untuk permulaan pada pembelajaran hari ini adalah nutrisi. Nah, di mana nutrisi ini sendiri merupakan substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya fungsi energi untuk tubuh kita tuh apa sih? Terus energi itu bisa kita dapatkan dari mana aja sih? Nah, energi itu bisa kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Contoh makanan yang mungkin bisa memberikan energi untuk tubuh kita yaitu seperti roti, nasi, pisang, dan lain-lain. Dan energi itu diperlukan oleh manusia untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik dan menggerakkan proses-proses dalam tubuh seperti kayak sirkulasi darah, denyut jantung, pernapasan, pencernaan, dan banyak proses yang lain. Tapi yang perlu kita ketahui adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuh selama sehari itu beda-beda buat tiap orang. Ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi masing-masing orang. Misalnya nih, usia, jenis kelamin, serta aktivitas apa sih yang dilakukan oleh orang tersebut. Contoh deh, ketika kita akan cenderung lebih lapar ketika selesai melakukan olahraga dibanding kalau kita cuma duduk-duduk atau goler-goler doang. Nah, di pojok kanan, Ustazah juga sudah menyediakan tabel jumlah kalori yang dibutuhkan untuk beberapa aktivitas. Jangan lupa, penting untuk menjaga berat badan agar tetap seimbang, biar kalori yang masuk itu sama dengan kalori yang dikeluarkan. Agar nggak ada tuh yang namanya obesitas, apalagi perempuan kan paling pusing deh sama yang namanya gendutan dikit. Nah, agar nggak gendutan, kita juga harus mengontrol pola makan kita agar tetap sehat juga yang pasti. Nah, tadi kita udah ngebahas tuh kebutuhan energi masing-masing orang kan beda-beda tergantung usia atau aktivitas yang dilakukan. Nah, sekarang kita juga perlu tahu jenis-jenis nutrisi itu apa aja. Tapi sebelumnya, jangan lupa makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak cuma biar kenyang doang, tapi juga harus memenuhi nutrisi atau gizi yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya apa aja sih jenis-jenis dari nutrisi itu sendiri? Banyak jenis-jenis nutrisi itu sendiri seperti karbohidrat, lemak, mineral, air, vitamin, lemak, dan sebagainya. Nah, jenis nutrisi yang pertama yang akan kita bahas yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat ini bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi nasi, roti, kentang, sagu, ubi kayu, ketela, dan banyak jenis karbohidrat yang lainnya. Di mana untuk mengetahui adanya zat karbohidrat dalam suatu makanan itu bisa kita deteksi nih dengan menggunakan larutan lugol atau iodium. Oh iya, Allah juga bilang kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, sama juga nih, mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan juga bisa bahaya karena bisa-bisa kita akan terserang penyakit gula atau diabetes.
Dan menurut WHO, 246 juta orang di dunia itu mengidap diabetes. Saking banyaknya, diabetes itu punya julukan The Silent Epidemic. Tapi, ada tapinya. Bisa kok dikurangi asal dengan olahraga teratur dan ubah pola makannya. Nah, kalau kita sudah bisa mengatur pola makannya dengan baik, karbohidrat juga bisa punya fungsi yang bagus buat tubuh, seperti ini, sebagai sumber energi utama, kemudian berperan dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan membantu proses pencernaan makanan dan kalsium. Selain karbohidrat, ada juga yang namanya protein, di mana protein ini dibutuhkan sekali oleh tubuh sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian pembuat enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi. Protein yang kita makan itu berasal dari hewan atau protein hewani dan dari tumbuhan atau protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lain. Nah, untuk itu, protein itu punya peranan yang penting banget, apalagi untuk kakak-kakak yang sekarang ada di masa pertumbuhan. Kekurangan protein bisa-bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kakak-kakak itu bisa terhambat. Dan lebih parahnya, itu bisa kena penyakit yang namanya kwashiorkor yang bisa menyebabkan hambatan pertumbuhan, ototnya juga tidak berkembang, dan respons sarafnya juga kurang. Lemak itu unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kita makan itu akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, K, kemudian sebagai pelindung tubuh dari gesekan dan benturan serta suhu yang ekstrim, dan juga sebagai cadangan makanan. Berdasarkan struktur kimianya, lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Jenis nutrisi yang selanjutnya yaitu vitamin. Ngomong-ngomong, vitamin itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit loh. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi harus ada, karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin dengan banyak-banyak mengkonsumsi buah dan sayur. 2 poin terakhir yaitu air dan mineral. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk air nih. Pernah gak sih kita bisa banget tuh nahan lapar dibanding nahan haus? Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena sel-sel tubuh itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke tubuh kita tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh kalau tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar, ataupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Tapi, minum air juga bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air, karena kadang kita nggak sadar dari makanan yang kita makan itu juga mengandung banyak air. Contohnya kayak apel mengandung 80% air dan daging mengandung 66% air. Coba deh perhatikan gambar 4.9 di situ, ada persentase air dalam tubuh manusia, di mana untuk paru-paru itu mengandung 92% air. Air itu sendiri dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan dalam tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan terakhir yaitu media pengeluaran sisa metabolisme. Kalau tadi air adalah salah satu nutrisi yang paling penting untuk tubuh, mineral pun juga tidak kalah penting untuk tubuh.
Tubuh itu memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata bisa mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya, kayak pada susu itu terkandung protein, lemak, serta mineral berupa kalsium. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit, sebagian yang lain cukup banyak. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis nutrisi apa sih yang diperlukan oleh tubuh dan kebutuhan energi yang seperti apa juga yang diperlukan oleh tubuh dan dari makanan yang seperti apa. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Oke, kita akan membahas organ pencernaan yang utama terlebih dahulu. Kita mulai dari mulut. Nah, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim tialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, setelah melalui rongga mulut, makanan itu akan masuk ke dalam tekak atau faring, di mana faring ini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus atau makanan itu menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong makanan ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Bisa kita perhatikan bagaimana strukturnya pada gambar 4.13 ya. Setelah dari kerongkongan atau esofagus, nantinya akan berlanjut ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk makanan tersebut. Secara kimiawi, makanan tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini sendiri mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, di mana pH-nya kisaran antara 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, makanan atau yang disebut bolus itu menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Nah, kemudian kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari, dimana struktur lambung itu bisa kita lihat di gambar 4.14 yang sudah Ustazah cantumkan. Baiklah, langsung lanjut ke usus halus.
Perlu diketahui bahwa usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus itu sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Kebayang gak sih? Nah, dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi doang nih. Oh iya, struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak fili yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Maha suci Tuhan yang telah merancang struktur usus halus seperti itu. Bayangin aja, apabila struktur usus datar, maka penyerapannya juga mungkin tidak akan efektif dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akibatnya kita akan kekurangan pasokan nutrisi. Subhanallah ya. Lanjut ke usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kemudian kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu tuh, atau sekum. Coba diperhatikan gambar yang sudah Ustazah sediakan di situ. Panjang pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Nah, zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan ini terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali yang namanya bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membantu vitamin K dan B12 loh. Hebat-hebat. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau itu disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Kakak-kakak, proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan, di mana kelenjar pencernaan ini membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama ada hati, di mana hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati juga merupakan organ penyimpanan, di mana hati akan memindahkan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar gula darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Organ tambahan yang kedua yaitu kantong empedu, di mana kantong empedu ini merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin.
Bilirubin ini sendiri merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Dan terakhir ada pankreas yang merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Setelah membahas kebutuhan energi, jenis-jenis nutrisi, kemudian seperti apa struktur dan fungsi sistem pencernaan itu sendiri, kita juga wajib tahu dong jenis-jenis pencernaan makanan itu apa aja. Di sini pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Coba deh perhatikan gambar 4.10, di situ pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi seperti apa prosesnya. Sama dengan sistem yang lain yang terdapat pada tubuh, sistem pencernaan juga mungkin akan mengalami gangguan ketika kita tidak menjaga. Gangguan-gangguan yang mungkin terjadi dalam sistem pencernaan itu sendiri, yang pertama tifus, yang dimana penyakit ini adalah penyakit di usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Bakteri ini menyerang dinding usus. Gejalanya biasanya nih antara lain tubuh menggigil, lemah, mual, demam tinggi, sering mengigau, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada sembelit atau konstipasi, di mana penyakit ini disebabkan berkurangnya pergerakan peristaltik usus besar. Gerakan yang lambat menyebabkan air yang diserap usus menjadi banyak sehingga tinja menjadi lebih kering, keras, dan bentuknya semakin kecil. Akhirnya buang air besar menjadi lebih sulit dan sakit. Selain itu, penyebab terjadinya sembelit adalah kebiasaan menahan buang air besar. Nah lo, nggak boleh lo ya ditahan-tahan. Lalu ada diare, yaitu bertambahnya kandungan air dalam tinja. Nah, diare ini nih disebabkan penyerapan air dan ion-ion di dalam usus besar berkurang. Penyebab diare adalah bakteri, virus, dan protozoa yang menghasilkan racun sehingga mempengaruhi proses absorpsi cairan di usus. Selanjutnya ada MAH nih, penyakit yang paling sering kita dengar menyerang dari yang kecil sampai yang tua. Penyakit yang diakibatkan karena pola makan yang tidak teratur. Bila kita terlambat makan, asam lambung yang seharusnya mencerna makanan justru akan melukai dinding lambung yang kosong. Akibatnya ya gitu, perut kita terasa nyeri. Selain itu masih ada beberapa penyakit lainnya yang menyerang sistem pencernaan yang sebenarnya bisa kita atasi atau bisa kita cegah dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan, minum air putih dalam jumlah yang cukup, makan secara teratur, menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin, kemudian mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya permen dan coklat. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Biasakan nih mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Jangan langsung ditelan, bahaya juga. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan dan sayur-sayur. Seperti biasa, biar lebih afdol dan memahami materi, silahkan kerjakan uji kompetensi halaman 85-87 bagian A dan B. Ustazah tunggu sampai jam 9 malam. Fotokan
hasil pekerjaannya kemudian dikirimkan di Google Classroom seperti biasa. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah materi hari ini sudah kelar, langsung satu bab, dan Ustazah harap bisa dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa kalau memang masih ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Jangan lupa bertanya langsung ke Ustazah apabila ada yang kurang jelas. Oke? Nah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.